Gue punya teman yang ibu-ibu yang kerjanya tuh cuma dari depan teras, setiap hari cuma gitu bro, dari depan teras tanamannya dia, halo bunda, siapa yang mau beli tanaman artifisial ini, harganya cuma 30.000 beli di sini. Terus masuk ke ruang tamu, halo bunda, udah punya taplak meja tamu belum? Itu 3 miliar bro sebulan bro. Hah? Kita kasih solusi. Akhirnya gue datangkan Bapak Afiliator Indonesia, founder Affiliate Indonesia. Gila. Founder ya. Berto. Oh iya, halo bro. Lo dikenal dengan Thank you, Om thank you. Berto ya. SBM, Berto, ya. SB1M, SB itu berarti storybook? Oh bukan. Bukan. Semua bisa 1 miliar. Semua bisa 1 miliar. Gokil. Bangkrut 16 kali hingga punya utang 11 miliar. Begini cara Berto Saksono Kusumo Diningrat kuat mental berbisnis. Iya, ini salah sebenarnya, gue udah 18 kali sebenarnya. Wih, kurang update nih, parah. Ini tahun berapa? Warta ekonomi, tambahin 2 lagi dong. 18 kali bangkrut. Iya. Lu tuh anyway foundernya Bloop Endorse ya? Iya, dulu zaman SMA gue bikin toko baju itu. Sama Martin. Sama Martin abang gue. Abang lu tuh Martin tuh sering kontak-kontakan gue untuk kirim baju waktu gue zamannya manggung di Viera, bro. Ya, Martin gue banyak ngendorse dulu, zaman dulu ya. Bloop ya. Gokil. Bloop ini berarti ya nanti kita cerita lah ya. Sekarang bagaimana nasibnya gitu ya. Boleh. Sampai akhirnya sekarang lo bisa dibilang penggagas atau inisiator afiliator yang ditunggu-tunggu banyak banget. Om Berto dong. Akhirnya sekarang lo bisa dapetin 2,5 miliar dalam waktu sebulan hanya dengan affiliate jualin produk orang tanpa bikin produk sendiri. Dan kemarin gue ngeliat di postingannya Adli kalau nggak salah main ke studio lo ya, ke tempat lo ya. Iya, itu kan gue juga baru mulai juga sebenarnya. Anak-anak udah pada brutal studio bro. Maksudnya live-nya sekarang udah pada bikin 10-15 studio. Maksudnya gimana? Jadi kan dulu kan gue awal itu kan brutal konten ya. Gimana cara dapat income di TikTok lebih cepat dengan cara perbanyak konten. Oke. Nah ternyata ada level lebih lanjut. Level selanjutnya adalah bikin brutal konten, brutal akun, sama brutal live studio. Jadi bikin studio seperti ini live, tapi bikinnya nggak cuma 1, 10, 15, 20. Yang live siapa? Ya ini host. Oh, hire Hire host. Or satu udah di situ. Iya. Nah itu keranjang kuning apa link di bio? Kalau di sebut ini nggak apa ya? Sebut aja di sini aman kok. Kita habis ngobrol tadi, gue hati-hati ngomong brand. Enggak. Lu mau nyebut siapa? Aqua. Enggak. Mineral. Lu mau nyebut siapa sih? Ya di TikTok Shop itu kan sama, bro. Kalau konten sama live itu kan nyambung keranjangnya. Penjualan di Shopee, penjualan di live di konten sama. Masuknya sama, dashboardnya sama gitu. Dashboardnya sama, tapi rata-rata kan anak-anak si affiliate ini kan jarang muncul di keranjang kuning ya. Mereka pakai klik link di bio ya. Apa sih Bukan. Kalau anak-anak ini video yang ada keranjang kuningnya, jarang ada yang bikin live gitu. Bukan, maksud gua live-nya. Live-nya kok nggak ada keranjang kuningnya. Rata-rata kalian link it misalnya link.id gitu ya. Kayaknya males sih mereka. Oh, karena peraturannya lebih ketat ya kalau pakai keranjang kuning ya. Kalau keranjang yang 99 plus itu loh. Iya, ngerti. Iya, lebih ketat, overclaim-nya, pelanggaran lebih banyak. Kalau nggak ada keranjang? Kalau nggak ada keranjang kan bebas ngomong apa aja asal. Ya tetap sih. Bahkan ngerokok aja boleh tuh kalau misalnya tanpa keranjang, asal nyalin 18 plus ya. Oh gitu. Makanya anak-anak yang suka live-nya berpanjang-panjang senang banget sekarang tuh bagi yang ngerokok ya. Oh iya, soalnya kalau gue begitu live, karena gue live emang sering ngobrol cerita berbagi aja. Iya. Gue nggak aktifin keranjang apapun itu, gue nggak Itu lebih ini sih, lebih. Makanya gue nyebutin Shopee, nyebutin Tokopedia, nyebutin TikTok. Oh iya, nah itu dia. Iya kan? Kalau keranjang kuning di TikTok live nyebutin Shopee ya marah dia, ngambek. Langsung pelanggaran, bisa dimatiin langsung. Gila. Bro, kita bahas aja yuk. Ternyata orang lama nih orang ya. Jadi wajar kalau lu punya storybook, nggak dibilang penjual ludah, punya kelas atau pelatihan, nggak dibilang cuma jual-jual cerita, tapi ternyata dibalik ini semua dia orang lama, orang memang pengusaha dan seterusnya, sampai akhirnya sekarang masuk di dunia digital. Dan buku-buku ini ternyata menjadi saksi bahwa gara-gara ini lahirlah storybook. Yes. Jadi catatan-catatan lo, gimana caranya lo ngasilin 20 juta sehari, lo catet, lo bagikan ke teman-teman. Gimana caranya? Oke. Coba spill dikit baru kita bahas mengenai perjalanan lo ya, yang selama ini 18 kali gagal. Gimana? Jadi dari zaman dulu gue bisnis konvensional, gue udah nyatet gini juga bro. Oke. Misalnya gue mau bikin, misalnya gue kan waktu itu franchise tahu kan. Oh tahu gue ya? Tahu. Tapi gue udah exit ya, udah gue jual semuanya. Oke. Terus? Itu bro, 2 bulan
200 cabang gua. Hah, tahu Go? 2 bulan 200 cabang. Ini nih. Ya. Oh, lo udah exit? Tapi gue udah exit ya, udah gue jual. Kenapa lo exit, lo jual? Ternyata passion gue tuh di affiliate, bro. Kayaknya juga sekarang banyak yang lebih terangsang sama dengar kata affiliate dan banyak banget. Lo tau nggak? Gue pun juga jualin produk lu pada. Iya. Karena gue pun juga afiliator. Iya. Memang jujur gue besarnya di YouTube duluan, Yes. ketimbang di TikTok. Oke. Nah di YouTube aja kemarin di link.id gue turun plakatnya tuh udah dapat plakatnya tuh cepet banget ya. top 1% earner ya. Ya kan itu hanya dalam waktu 20 hari karena gue menghasilkan 20 hari itu 500 juta atau setengah miliar. Ngeri. Dari affiliate toh. Iya. Makanya gue bilang wah sekarang fenomenalnya. Iya. Nah, termasuk mereka jadinya akhirnya pengen belajar. Gue bilang ya belajar aja ya oke lah. Gue juga sharing-sharing ilmu tentang affiliate. Tapi lu belajar langsung kalau memang ternyata adalah lu pengenin tentang TikTok affiliate. Ini orangnya. Gue datangin langsung. Ya nanti lu ceritain deh bro ya. Boleh. Jadi gimana sih lu shifting dari dunia konvensional? Iya. Bisnis affiliate tuh bisnis terindah di dunia, bro. Karena gue udah ngerasain 20 tahun bisnis konvensional kan. Ternyata makin bisnisnya makin berkembang. SDM kan makin naik kan, makin banyak. Biasanya tuh masalah makin banyak. Padahal gue juga udah coaching loh, banyak coaching yang dimana bisnis bisa jalan sendiri. Tapi ternyata kalau orang utamanya kita pergi, nah itu kita turun lagi gitu. Mungkin kalau misalnya waiters, kasir hilang bisa diganti. Cuma kan kita kan mengandalkan orang yang ada di situ ya. Nah itu nggak sampai sejauh itu. Oh ternyata orang-orang gue tuh jadi pengusaha semua, bro. Orang-orang yang handle bisnis gue pada jadi pengusaha dan berhasil. Jadinya gue turun lagi, nyari lagi. Oh, gitu. Iya. Nah, gue kepikiran affiliate tuh kan dulu punya cita-cita gini, bro. Gue punya mimpi pagi makan sarapan pagi di Argentina, siang di Brasil, malam di Amerika gitu. Oke. Nah, kira-kira apa ya? Ya kalau nggak jadi investor ya affiliate ya. Yang kita nggak punya produk tapi semua bisa dikerjakan secara digital. Oke, affiliate berarti kan memang lu jadi partnernya tuh si pemilik produk kan? Sesimpel itu kan? Betul, tapi lu tanpa lu produksi sendiri lu tinggal jual. Maklar kali ya mungkin ya? Iya, calo lah bahasa kerennya ya. Broker, calo, maklar itu affiliate ya sekarang ya? Iya. Karena lu berafiliasi. Betul. Oke, terus? Jadi ya itu sih cita-cita gue yang sekarang. Dulu sih udah ada sih sebenarnya zaman Clickbank, mungkin kalau orang-orang digital tahu ya. Zamannya Clickbank AdSense gitu kan. Oke. Cuma emang akhirnya setiap orang punya hokinya masing-masing sih menurut gue ya. Jadi kalau kita bekerja tuh ada orang yang hokinya bukan di TikTok tapi hokinya di Shopee gitu. Ya emang ada seperti itu sih. Nah gue tuh kayaknya hoki gue di TikTok. Makanya gue udah ngerjainnya cuma 5 menit kan. Ngerjain bikin satu konten 5 menit. Tinggal tidur nonton Netflix, bangun tidur ada duitnya. Itu menurut gue menarik sih. Jadi suatu saat gue bisa dong ya bangun tidurnya tapi di Australia gitu misalnya. Karena kita nggak stok barang, nggak ada karyawan, bro. Oh iya. Karena gue pernah ngerasain tuh punya 300 karyawan kan dulu kan. Dan itu lumayan ya. Mungkin bukan gue ini ya. Gue kayaknya nggak passion sih di dunia konvensional sih. Setelah 20 tahun baru gue tahu gue tuh nggak passion. Oke. Berarti babak belurunya lu jalanin terus aja ya? Jadi gue punya guru namanya dulu Pak Purdi Chandra, mungkin tahu ya. Pak Purdi kan waktu ketemuan tuh dibilang, gue pertama kali mulai bisnis nih, dibilang, kamu tuh udah bangkrut belum Mas Berto? Belum Pak. Wah harus 7 kali bangkrut. Wah saya udah 2 kali. Wah berarti 5 kali lagi gitu. Katanya 7 kali bangkrut itu baru yang ke-8 tuh sukses. Cuma gue kayaknya kebablasan. Sampai 18 ya. Tapi gue tahu setelah perjalanan gue tahu bahwa itu ternyata itu membuat mental kita tenang, bro. Dulu gue bangkrut dikit nangis gue, bro. Kan gue dulu jualannya martabak pinggir jalan ya. Kalau misalnya mau buka martabak yang dicari tuh bukan kan karena pinggir jalan, gue cari tuh premannya, bro. Sampai ke rumah premannya minta izin gitu ya. Yeah. Setiap hari premannya ngajak teman-temannya makan martabak gue di situ gitu. Tapi itu ternyata itu yang membuat mental kita tuh jadi kuat sih. Gile. Berarti dari lama itu 20 tahun ternyata menemukan tentang affiliate dan simple karena hitungannya langsung profit ya. Ya kan ya oke lah kotor mungkin lu punya pengeluaran, lu mungkin bayar iklan, operasional, lu mungkin sewa tempat, bikin studio, listrik. Tapi maksud gue di sini tuh bukan nggak dihitung ya, tapi kayak ini gross profit yang hampir net profit gitu ya. Langsung profit dong. Ya, karena kan lu nggak ada karyawan. Iya. Iya kan? Terus lu nggak ada HPP. Jatuhnya operasional HP kali ya. Operasional HP. Iya, karena internet. barang juga dikasih kan. Barang dikasih, betul.
Operasional HP, internet, wifi. Lebih gila lagi bro, kalau udah naik kelas tuh kita nggak usah ngiklan, yang ngiklanin seller bro. Wih. Jadi seller tuh gila-gila, sekali ngiklan tuh satu konten tuh bisa 10 juta gitu. Loh, makanya kadang-kadang ada teman-teman tuh yang tiba-tiba omsetnya meledak. Loh kok gue nggak ngapa-ngapain, nggak ngiklan, yang ngiklanin seller. Jadi videonya itu di boost. Yes, ada namanya GMV Max kalau di TikTok ya. Jadi si seller itu punya produk andalan nih. Ya udah dia misalnya masukin 10 juta. Nah, siapa yang videonya bagus yang kena. Nah, beberapa teman gua kan kena terus kan di situ kan. Oh. Nah, itu awalnya juga ide kenapa kita bisa kena diiklanin seller itu, yang ide brutal konten itu sih, Bro. Makanya bikin 5 konten tiap hari kan. Jadi di sini kan coba deh. Oke. Kita perhatiin ya. Ya bro ya. Ini teman-teman simak baik-baik ya. Soalnya ratusan ribuan nanya tentang affiliate. Karena kan ya kan gua kan istilahnya apa ya, main sama lulu pada ini kan di TikTok ini kan baru-baru sekarang ini. Sementara gue jadi affiliate ya di YouTube. Siapa yang duduk di sini pasti kan gue affiliatein. Wah, ngeri nih Derry sekali masuk nih. Iya kan. Nah jadi gue taunya dengan istilah affiliate. Gue mah dulunya taunya mah kita ngomongnya apa ya Nong ya? Bagi hasil udah gitu kali ya. Iya nggak sih, jadi bagi hasil. Komisi udah gitu kan. Karena kan gue di YouTube, lu kan di TikTok. Anak-anak dengan kata-kata affiliate ini kan anak-anak TikTok nih, yang akhirnya ngegorengnya. Ya gue nggak apa-apa, gue kecipratan jadi dapat juga gitu kan. Jadi setiap duduk di sini bro, itu pasti gue ada komisi. Lu mau jualan kelas, pelatihan, apalagi coba Nong, e-book, buku, produknya dia jualan franchise, ya adalah franchise ternama terkenal duduk di sini. Akhirnya kalau closing, misalnya ada yang langsung daftar gara-gara video tayangan di episode dikasih solusi ini, gue dapat sekian persen, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya affiliate kan? Ya itu kan emang affiliate ya bisnis sebenarnya kan juga. Iya, nah makanya akhirnya pertanyaannya daripada gue ngejelasin, soalnya gue pun juga gue merasakan loh seperti yang Beto tadi bilang, bangun tidur ngecek, kita kemarin habis narik ya. Jadi perusahaan gue kan ini kan udah akhir bulan nih, gue kemarin habis nyairin tuh buku. Pas mau nutup buku kita cairin kemarin 300 juta, gue langsung masukin ke rekening kasih solusi usaha Indonesia di Mandiri. Cerot. Udah kan, abis itu nih ini lu harus belajar sama Berto. Gue belajar sama dia pun jadinya gue merasakan. Sebenarnya kalau lo ngintip-ngintip di deskripsi itu udah ada sebenarnya. Oh iya. Ya, storybooknya Berto, dia ceritakan hampir setiap hari di Telegram storybooknya Berto. Lo apalagi buku lo? Buku Tuh, ini kitab afiliator bro, bukan buku lah, kitab bro, pedoman nih, pedoman affiliate nih. Gue juga baca ini karena waktu itu kemarin kita ketemu di Bintaro ya. Karena gue jadi baca-baca, jadi dapat insight gue. Nah, ya sebagian kehidupan dan sebagian ilmu gue itu gue ngambil dari Berto. Bentar ya, lu jangan buru-buru langsung check out belajar storybook atau mungkin bukunya Berto. Gue tau lu pasti mau buru-buru. Tahan dulu. Gue mau cerita dulu nih. Emang jago ya call to action ya. Karena gue belajar sama Berto nih, lu lihat ya. Nih, gue buka link.id gue. Iya. Enak sekarang serba mudah pakai link.id. Gila. Tinggal sekali klik ya, masuk rekening ya. Keren. Semua udah tersistem. Jadi memang ini platformnya para afiliator. Gue kemarin baru narik ya, buat persiapan gajian anak-anak. Kan gue 20 hari berkecimpung di dunia afiliator, karena gue belajar sama lu juga ya. Ini 570 juta. Wedan. 20 hari. 20 hari. Dapat plakat linkit tuh, makanya kemarin turun tuh langsung tuh. Nah, gue habis tarik dong buat persiapan gajian anak-anak. Gue coba cek. Nah, ini kemarin gue baru narik. Ini pendapatan gue hari ini. Hari ini doang? Hari ini. Nggak ngapa-ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. 25 juta hari ini. Kemarin abis cairin 300 juta. Pas gue refresh lagi, buka hari ini bangun tidur. Subuh lah. Syuting sama Berto 25 juta. Masuk lagi bro. Affiliate bro. Ntar gue balik 100 tuh. Amin. Makanya lu belajar, di bawah ada tuh deskripsi. Kalau lu temu potongan video ini lewat Instagram, ikutin aja formatnya. Lu cek aja di bawah nih. Kalau mau samaan rekeningnya sama kayak gue, melek bangun tidur set udah 25 juta. Nah, nanti gue cairin lagi nih. Kan kelihatan bro. Withdraw gue di bawah tuh berapa tuh abis gue tarik. Pertama 200 juta. Tarik lagi 154 juta. Berarti berapa? 354 juta. Karena kan operasional gue buat gue gaji karyawan kan. Gue belum ngambil dari travel umroh, belum pakai ini aja udah. Itu nanti tiap hari tuh nariknya cepet ya. Lu ajarin dong ke dia. Sepakat dong. Lu ajarin dong. Tapi gila bro, maksudnya kenapa? Ini kan emang ini bukan masalah affiliate aja ya. Orang juga kalau kita sharing seperti ini kan
bisa jadi ini ya, apa namanya, solusi ya. Iya. Karena gue punya teman yang ibu-ibu yang kerjanya tuh cuma dari depan teras, setiap hari cuma gitu bro. Dari depan teras, tanamannya dia, halo bunda, siapa yang mau beli tanaman artifisial ini? Harganya cuma 30.000, beli di sini. Terus masuk ke ruang tamu, halo bunda, udah punya taplak meja tamu belum? Itu 3 miliar bro sebulan bro. Hah? 300 juta sebulan ya bersihnya ya. Itu tanaman Ibu-ibu. dikirimin? Nggak tahu ya, gue antara beli atau enggak. Tanaman artifisial kan sekarang lagi happening tuh. Iya. Taplak meja itu bisa jadi dikirimin. Bisa jadi dia, iya. Jadi Atau dia sekarang, sendiri yang beli? ya, jadi sekarang gue di keluarga, gue pasti ngomong ke bini gue, cari barang yang ada di TikTok pokoknya atau di Shopee. Jadi begitu datang ya kita bisa, udah datang nih, yang mau juga samaan beli di kiri bawah. Itu gila loh bro. Maksudnya ini semua orang sebenarnya bisa loh di rumah aja loh. Kan tinggal nge-review barang yang ada di rumah. Oh, berarti gue juga bisa dong. Buat teman-teman yang saldo rekeningnya pengen samaan kayak gue nih, sehari 25 juta. Kalau lu mau samaan, kuncinya ada di sini. Bukunya Berto ada di bawah tuh bukunya. Oh, bisa juga tuh samaan kayak begitu ya. Oke, storybook kita mulai. Afiliator dikit lu jelasin, karena gue capek banget bro yang DM bro. Karena kan gue juga ikutan euforia yang kemarin kan gue ikut ngegoreng lah ya. Yang lu kan kemarin lu gue ditunggu-tunggu, lu kagak datang, lu gue undang afiliator se-Indonesia, gue ajak ke studio gue sampai nggak penuh, sampai nggak muat. Gue ini random bro orangnya bro. Makanya gue kadang suka lupa janjian sama siapa gitu. Sorry. Sekelas calon presiden 2029. Waduh, lu lupain. Oh bukan menteri ya, presiden ya. Kok bisa presiden kenapa menteri? Oh iya, bermimpilah setinggi langit ya. Bener. Afiliat coba gimana? Afiliat dulu. Bentar, jadi gue sejarah singkat ya. Jadi dulu gue nggak suka sama sekali sama TikTok karena gue pikir joget-joget bro. Tapi begitu ada Mary Riana di situ, Tung Desem situ, kan gue kan suka sama coach ya. Ada Tom MC Flay, pernah kesini nggak? Pernah. Ya Tom MC Flay. Pernah. Terus gue dulu di coaching sama dia. Oke. Waktu bisnis konvensional ya. Yohanes Pauli. Iya. Itu gue sebagai komisi dan afiliatnya mereka itu. Wih, luar biasa. Iya kan. Nah terus sini. Iya. Nah terus yang maksa tuh teman-teman, lu nggak punya TikTok aneh banget sih Ber gitu. Nah gue trigger itu teman gue bilang ada orang penghasilan omsetnya 2,5 miliar satu hari kerjanya cuma di rumah. Nah itu trigger gue tuh. Nah gue cari. Nah itu waktu itu ketemunya Mami Lui sama Koh Chun kan. Iya. Mami Lui tuh skincare ya? Skincare tahu. Gue bilang gila ya cuma di rumah doang. Kan gue tuh dari zaman dulu ada quote yang gue suka banget bro dari bukunya Speedwell dari Harv Eker. Jadi quote-nya itu adalah kaya itu adalah skill yang bisa dipelajari. Jadi orang sukses kan meninggalkan jejak ya. Sebenarnya lu tinggal ngikutin aja. Dia ngelakuin apa, kita bisa ngeliat kan. Oh nge-live gitu, oh bikin kontennya gitu ya udah. Nah itu yang gue catet. Waktu itu gue catet ya. Cuma karena gue dulu baru, jadi gue mau ngejar ketinggalan. Nah jadi ketika tembus 20 juta stabil itu seharinya itu, nah ternyata ini catatan gue tuh banyak ditanya, Mas gimana cara bisa dapet stabil 20 juta sehari dulu gitu ya. Nah ternyata ini bikin 5 konten per hari dengan 5 produk berbeda. Oke. Ya, jadi kita mau masukin variasi karena kalau produknya itu aja ada resiko omset kita nggak stabil bro. Karena stok bisa habis, sehingga stok habis ya lu kayak punya toko lu nggak ada barangnya. Tapi kalau ini kan kayak lu jadi Indomaret, wah boleh ya? Boleh. Alfamart. boleh Indomaret, Alfamart boleh bro. Gue kebiasaan di TikTok kan harus hati-hati banget ya. Enggak di sini. Di sini bebas. justru benefit buat gue adalah ternyata kalau disebut kan dia jadi placement di sini. Udah sering terjadi soalnya. Oke, terus. Terus ya udah, satu produk tuh dibikin 30 konten. Ini kalau di digital marketing istilahnya SEO, bro. Ya. Jadi kalau orang tuh nggak beli itu, misalnya beli botol minum ini, orang tuh kalau ngeliat kita sekali lihat video kita belum tentu beli kan. Iya. Bisa jadi orang belinya di video kedua, ketiga, jadi kayak ingetin terus. Oke. Nah itu tujuan satu produk nih bikin 30 konten. Nah makanya gue selalu bilang ke teman gue kalau yang nanya, Mas kok gue belum closing, kamu udah video ke berapa? Gue udah bikin 9 video. Jangan-jangan video ke 10 kamu closing. Mas gue udah bikin 10 nih. Kok belum closing? Video ke 11 kali. Karena ada bro yang gue udah bikin video banyak, endingnya tuh di video ke 30 baru closing. Videonya 30 atau FYP yang 1-29-nya baru ini kesebar. Jadi bikin 30 video, bisa jadi yang FYP itu video yang pertama. Tapi ketika kita bikin 30 video.
Oh, karena apa? Karena nyolek pintu TikToknya. Iya, gua nggak ngerti bro. Ini kan algoritma kan. Algoritma tuh misteri bro. Nggak ada yang Oke. tahu bro. Iya. Cuma yang kita tahu adalah ya udah lu brutal aja. Ya udah nanti tinggal yang mana yang dimakan nih dari 30 video itu. Oke. Ini kita belum ngomongin teknisnya ya, guys. Belum ngomongin bagaimana cara bikin videonya, bagaimana cara ngeditnya. Sabar, lu pastikan nonton sampai akhir aja dan insya Allah ini menjadi satu peluang yang buat lu sekarang yang mungkin kena layoff, ya kan? Buat lu sekarang yang udah coba berkali-kali bikin produk sendiri tapi ternyata gagal. Dan sekarang banyak potensi, banyak peluangnya. Kenapa nggak diambil? Nah, sekarang topi lu hilang. Iya, maaf. Pas kamera pindah ke sana. Kenapa tiba-tiba topi lu hilang? Ganjel Ganjel ya. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi gini bro. Pakai lagi bro. Iya, nggak usah udah begitu aja. Gue banyak distract itu. Jadi sebelum ngomongin teknis, dari cerita tadi, teman-teman nggak ada alasan untuk mulai affiliate. Nggak ada alasan nggak mulai sekarang sih, karena semua orang bisa sih. Ah. Makanya gue ketemu temen gue Kamseng itu kan dia selalu chat gue kan, yang Kamseng kemarin. Tuh. Mas, affiliate menjanjikan gak ya? Gue mau resign nih mas. Jangan dulu bro, jangan resign dulu gitu. Tiba-tiba besoknya dia udah resign. Nah itu kayak dia tuh modelnya kayak bakar kapal bro. Dia bakar kapalnya. Mas gue nggak peduli, gue mau sukses di sini. Oh dia sampai tinggalin dunia tambang kan? Dia kan dulu kerja di tambang kan? Ya. Gila kerja di tambang aja sampai di resignin demi affiliate ya? Iya tapi gila dia kan 400 juta sehari tuh waktu itu ya. Dari situ gue tahu bahwa rata-rata teman gue yang nanya gue gimana mulainya. Dan yang serius ya, itu biasanya bulan keempat, 5, 6 bro. Itu kelihatan hasilnya. Bulan keempat tuh tiba-tiba kayak biasanya omset kita cuma 1 juta, 100 ribu, 10 ribu. Nanti bulan ketiga tuh tahu bisa 20 juta sehari, bisa 50 juta sehari. Nah itu gue juga, gue gak ngerti deh kenapa bisa begitu. Tapi sepengalaman gue, bulan keempat, 5, 6 itu terjadi lonjakan. Itu misteri sih. Gua gak karena ngerti. TikTok melihat bahwa lu bener-bener konsisten dan lu layak menjadi konten kreator atau selama 1-3 bulan ini kan pasti lu ada perbaikan ya bikin konten ya. Yes. Ya kan gue mungkin dulu cerita tahun 2005 deh pertama kali gue masuk ruang siaran deh. Kan gue kan anyway dari penyiar radio gitu ya. Gue 19 tahun di dunia media gitu. Nah, mungkin gue kalau dengerin opening siaran gue perdana, gue jijik banget kali ya. Mungkin begitu kali ya. Akhirnya bisa. hari kedua siaran, hari ketiga siaran, hari keempat siaran. Nggak usah jauh-jauh deh, ke setahun deh. Sebulan 2 bulan siaran aja udah beda pasti. Opening-openingnya udah mulai lebih terasa gitu ya. Betul banget. Nah sebenarnya ada satu lagi sih bro. Jadi sabarnya itu yang orang nggak tahan. Jadi rata-rata teman-teman gue itu berhasil itu di bulan keempat. Jadi kerja kerasnya 90 hari, bulan keempatnya baru kelihatan yang lompat gitu ya. Nah teman-teman baru itu biasanya nyerah karena gue udah capek nih, udah 2 minggu, udah sebulan gak ada duitnya. Makanya kadang-kadang kalau nanya gue udah bulan keempat belum lo? Sabar aja dulu sampai bulan keempat ya gitu. Nah gitu. Ini gini bro, bulannya atau diperbaikin skillnya? Nah ini dua mata pisau. Maksud gue kalau lo cuma ngejar bulannya tapi kalau bikin videonya juga maaf ya nggak ada ilmunya ya kan sama aja bro. Betul. Nah kan ada ilmu hook, ilmu 5 detik pertamanya. Nah itu pentingnya kita punya circle sih, punya temen ya. Okay. Jadi jangan selonong boy main asal bikin. Nah makanya kan anak-anak pada bikin kopdar, pada bikin storybook itu kan tujuannya sebenarnya kamu kalau mulai tuh udah ini teman-teman yang bikin storybook kan orang-orang yang praktek kan ya. Iya. Jadi kamu jangan ngikutin yang salah, udah yang benar tuh kayak gini, ada hook sama call to action depan di 5 detik pertama gitu kan. Nah kayak gitu bro. Sama orang kadang-kadang ini bro ngilangin gengsi itu masih kan di TikTok kan gua aja dulu gimana ya kayak aneh ya. Halo 100.000 dapat 2. Itu kayak gimana ya, gue biasa digital gitu. Mungkin biasa gue punya 300 karyawan terus tiba-tiba halo tisu bun 100.000 dapat 4 bun. Tapi emang setelah di riset emang di TikTok itu yang seperti itu yang jadi ada namanya jurus emak-emak. Kalau di buku itu namanya jurus emak-emak. Di buku ini? Iya, karena gue punya teman yang miliaran ibu-ibu, rata-rata mereka hook sama call to actionnya ditaruh di depan di 5 detik pertama. Jadi langsung tunjuk. Langsung? Iya, kalau di TikTok tuh kayak gitu. Yang gua ini temuin yang miliar-miliar ya. Jadi langsung tunjukin barangnya kan orang udah suka nih barangnya nih. Ngeliat. Kita sebenarnya kayak ke mall aja, bro. Kita kayak ke mall kan ngeliat, laptop lucu nih. Yang kedua kita lihat apa? Harganya kan. Berapa sih? Nah itulah jurus emak-emak itu menyatukan semua dalam waktu 5 detik pertama.
wow, tumbler ini harganya dari 700.000 jadi 100.000 loh. Beli sekarang juga yuk gitu. Oh, Jadi- karena ngejaga orang jadi pas begitu mau nge-swipe juga akhirnya udah terpastikan mereka ngeklik. Karena belum Betul. tentu dia nonton sampai akhir. Oh, Betul. ini ada jurus baru juga ya. Berarti call to action di depan, bro. Nggak takut dia tiba-tiba ngerasa dijualin, bro? Ini lucu ya. Ini makanya kalau di YouTube itu kan harus pakai storytelling ya. Heeh. Nah, storytelling tuh gue nggak berhasil bro. Misalnya gue lagi makan, tiba-tiba gue selipin, jangan lupa nih yang mau samaan nggak tumbler kayak gue, itu nggak ada penjualan karena ini analisa gue aja ya. Nggak apa-apa, ini kan kita Iya. berbagi sudut pandang gitu, bro. Nah itu kan perjalanan gue setahun itu yang gue pelajari adalah, oh ternyata emang orang tuh scroll gampang banget bro. Jadi kalau misalnya kalau lu kan kalau di scroll, gue pasti berhenti nih kalau lu lewat. Wah Derry lagi nih. mantap Amin, nih. insya Allah. Wah Thank you. marketing 8.0 nih gue tungguin ya. Siap. Cuma kan kalau kita bukan siapa-siapa kan, kalau personal branding belum jadi susah bro. Tapi orang kalau udah misalnya ngeliat ini barangnya tumbler lucu, dia udah nggak ngeliat muka lagi. Wih lucu nih, emang harganya berapa sih? Langsung kita kasih tahu kan. Wah ini lagi diskon nih 50.000. Udah orang nggak peduli siapa yang jual di belakang akhirnya. Nah itu. Tapi pada akhirnya personal branding lebih memperkuat orang beli sama kita kan jadi lebih trust. Iya, tadi yang lu bilang katanya kalau lu udah kenal sama orangnya, lu udah percaya, Iya. dia punya value, pasti dia akan lu akan stay pasti. Iya. Karena kan yang di TikTok itu yang teman gue yang ibu-ibu itu kan orang siapa yang kenal dia. Tapi orang beli karena barangnya lucu, dia lihat langsung di depan muka, langsung dikasih tahu harganya dan langsung disuruh beli. Kan ibu-ibu call to action kan yang urgency scarcity itu kan paling ngeri ya. Yang ngeri-ngeri dia tuh. Cepetan bun, nanti harganya naik. Kapan naiknya? Orang harganya masih segitu mulu kan. Nanti kita ke teknis lagi teman-teman. Gue mau Oke, lihat dulu. Penasaran gue nih sama catatan-catatan lo yang akhirnya. Ini gue baca-bacanya bro ya. Beli. Tipis-tipis saja. Kalau mau Ya. tahu sebenarnya semua catatan ini akan ketuang di storybooknya Berto. Kalau lo mau lihat nih lo intip secara Telegram dan lo update ya di situ ya. Ya. Lifetime atau mungkin real time karena memang Ya. cerita lo pengalamannya dan itu sama aja nggak? Soalnya orang kiranya storybook itu juga diposting di video umum yang bisa ditonton sama khalayak ramai. Private ya. Ya lebih private sih. Dan itu Storybook video-video tuh kayak langganan koran aja bro. Kayak kan gue masih langganan koran. Kalau koran datang tuh gue happy aja gitu. Pengen nonton kemarin Barca ini apa sih gitu. Oke. Jadi kayak lu tiap hari bangun tidur ada cerita apa nih dari storybooknya Berto, dari storybooknya Hendra. Jadi gue kan punya 10 storybook anak-anak. Itu tiap pagi gue kayak baca koran sambil pup itu gue baca ya. Hendra lagi ngapain sih, Kamseng lagi jualan apa. Jadi kita mempersingkat riset produk kita. Karena kan mereka menceritakan produk apa yang laku, dia cara bikin konten gimana, jadi kita bisa pelajari dan kita bisa ikutin. Itu gilanya storybook itu bener-bener study case asli mereka gitu bro. Pantesan tadi gue ngeliat di grup storybook lu itu gila banyak banget orang ribuan ya. Iya 8 ribuan. 8 ribuan, hampir 10 ribu. Gue baca di atasnya. Buset. Orang yang udah pengen tahu cerita lo tuh lo update apa. Berarti boleh dibocorin dikit gak isi storybooknya? Nanti sebenarnya gue mau bongkar dari sini sih. Isinya berarti setiap lo mau bikin konten, lo bikin video, lo bikin tulisan, lo tuang dalam grup itu dan teman-teman bisa konsumsi di situ. Iya, kalau storybook itu kan sebenarnya kayak gua sama lu ngopi gitu. Iya. Kayak ngopi yuk. Gua kemarin lagi laku ini loh. Cutter. Bagus loh cutter harganya 6 ribuan, stoknya banyak. Nah cara gue kemarin penjualan misalnya 300 piece gitu. Gue bikin kontennya gini, tunjukin aja cutternya depan, langsung kasih tahu, nih buruan nih harganya lagi promo nih gitu. Nah kayak gitu yang gue ceritain di storybook. Nanti kapan lagi penjualan bagus Kemoceng, gue kasih tahu, Kemoceng bagus nih cara bikinnya gini ya. Jadi lu tunjukin Kemoceng tuh harus ke langit-langit. Jadi supaya tahu nih bisa buat bersihin AC. Nah jadi orang kayak gimana ya, kayak wah langsung praktek gitu bro. Mereka nonton, gue ikutan gitu. Oh Kayak iya, gitu. makanya itu buku yang bercerita lah kasarnya begitu ya. Iya buku yang bercerita. Iya. Nanti gue kupas ya. Ini ada 2 nih sebenarnya yang dari Berto yang lu harus ambil ilmunya. Yang pertama adalah storybook yang sifatnya online digital, itu grup di Telegram yang memang rahasia, orang-orang tertentu yang bisa masuk. Iya. Nah, caranya gimana lu tebus aja tuh ada di bawah. Ya kan lu tinggal klik aja masuk storybooknya Berto, lu menjadi bagian dari hampir 10.000 orang yang udah belajar sama Berto. Baru nanti kita ke bukunya Berto juga berbahaya nih. Nah, inilah catatan-catatan akhirnya lahirlah storybook ya. Tuh. Iya. Ini gue baca sekilas-kilasnya aja ya. Ini catatan lu dari kapan sih bro? Udah lama ya? Setahun kan, gue setahun di TikTok. Oh, rumus 20 juta per hari omset. Wah, ini. Nah ini kayak gini juga nih bro. Maksudnya kan orang banyak nanya, mas hook kayak gimana? Gue bikin 3 jenis hook gitu. Oh ini. Nah ini ntar gue baca nih ya, yang ini ya. Tuh, buat 5 konten per hari. Live setiap hari minimal 2 jam. Oh, kalau mau pakai iklan nih 15.000. Oh, lu sampai detail segitunya ya? Iya karena gue sering, kan gue bikin study case berhasil nggak nih ya gitu ya. Oh, jawab komen. Oh.
sabar sampai 90 hari. Doa, sedekah, bagus nih, masih ada Islamnya deh. 3 jenis hook. Ini menarik nih. Catatannya di sini nih. Tuh lengkap banget nih si Berto. Tuh. Sebenarnya catatan ini untuk pribadi sih biar gua nggak lupa. Tapi kalau mereka mau kan bisa ditebus di storybook lo Iya. kan. 3 jenis hook. 3 detik pertama. Hook wajah. Produk sama wajah Anda. Oh masuk. Ekspresi juga. Oh dia pakai hormon kortisol. Gua agak ajak. namanya hormon kortisol. Ada. Jadi neuroscience itu kalau lu pelajarin ada 4 hormon. Ini hormon yang untuk memancing lu bisa call to action. Gue mau pelajarin. Di marketing itu adalah bab dan pelajaran di akademisi kita tuh begitu. Neuroscience lu bisa belajar sama Mas Dion Subiakto. Beliau tuh pakarnya neuroscience juga. Beliau anaknya Pak Subiakto, Pak Bi. Oh, Pak Bi. Mas Dion tuh. Beliau dosen tuh, idola master gua tuh juga gelarnya tuh. Iya. Nah, itu dia punya satu materi yang namanya neuroscience kebagi menjadi 4, hormon kortisol, endorfin, dopamin, oksitosin. Nah, untuk lu bikin gimana caranya hook itu menarik, terpanggil untuk melakukan aksi nonton, aksi komen, aksi beli, call to action. Nah, ini 2 ini ternyata benar, nangis marah-marah. Lu udah pakai dalilnya dari Mas Dion tuh. Gua aja nggak tahu tuh namanya apa. Ada, Bro. Ada. Oh, itu ya. Hook, ekspresi, nangis marah-marah karena bikin orang mengajak untuk kesel. Itu kortisol kita jadi gerak tuh. Kenapa nih? Kortisol. Apaan sih? Ya. Gitu. Gue udah bisa bikin storybook dong tadi. Iya dong. Dengan cerita begitu. Harus lu, Bro. Wah. Ditunggu banyak orang loh. Siap. Iya betul, siap. 50% nanti yang mau jualin storybook gue. Lah serius gue angkat sama lo nih langsung nih. Gue angkat sama lo pada nih. Gue bikin di Telegram, lo masuk. Nah, nanti gue jual 200. Tau gak bro, kalau gue, sorry nih gue potong. Iya. Gue seneng nonton video lu karena lu merangkum buku yang tebel-tebel jadi satu kalimat yang ini. Iya. Kasihan mereka harus beli bukunya Pak Bi, kitab bisa bikin brandnya Pak Bi. Kasihan mereka harus beli bukunya Pak Hermawan Kertajaya, Mas Iwan. Iya bahasanya kan iya. Halaman 1 aja udah berat. Berat. Nah, makanya gue coba combine sama ilmu retorika dan public speaking gue. Gimana caranya. Gue belajar retorika juga bro. Sama belajar hormon juga. Kata-kata akhirnya datang juga. Gila ya. Nyari kesini yuk. Oh iya. Kuat doi catatan ini. Ini semua juga ada di storybook ya bro ya? Ada itu. 1 miliar per bulan caranya. Ini bocoran-bocoran begini nih. Mahal harusnya nih. Konten menjual. Cara appeal, banding, brutal konten. Oh, sampai daftar TikTok affiliate juga lu aja di sini. Kadang-kadang suka ada yang nanya tuh yang pemula, gue bikin gambaran aja kayak gitu deh. Gue pernah lihat juga postingan-postingan lu tuh dari lama, FYP lu tuh masuk di gue. Oh, iya. Yang lu cantumin tulisan lu ada split layar gitu kan? Iya. Iya. Gue udah ngikutin juga, Bro. Nah, itu yang hook yang ini. Oh, iya. CTA yang pernah gue pakai, terus hook yang pernah gue pakai. Yang menghasilkan? Yang menghasilkan. Berapa? Apa? 2,5 miliar tadi. Ya, 2 eman lah. 2 eman ini. Oh, lu catat akhirnya lu tuang ke storybook. Ya karena gini bro, kadang-kadang kita lagi capek tuh hilang ide loh. Lagi malas mikir itu, makanya gue baca buku gue sendiri. Hook gue apa ya? Oh gila. Akhirnya datang juga. Jadi yang gue catetin mana yang ada penjualannya, yang bagus penjualannya, hooknya itu gue catetin. Sama call to actionnya apa sih yang gue catetin itu. Nah itu yang gue share di storybook itu. Gila, storybooknya bisa lu ambil tuh di bawah tuh. Kalau lu terima potongan ini atau video ini dari Instagram, ikutin aja formatnya di caption. Kalau dari YouTube, lu cek aja di deskripsi di bawah, udah kita bantu. Atau klik link di link.id/kasih solusi. Itu udah kita kumpulin tuh di sana. Oh, beli sekarang sebelum harga naik. Beli di kiri bawah. Oh iya, karena kita kadang suka keder ya. Ngomong-ngomong aja, beli sekarang juga. Orang tuh manggil orang untuk melakukan aksi itu berat, bro. Makanya sampai seteknis visualnya dibahas loh. Iya ya, gue kadang suka mikir gini ya, kalau gue bikin konten, bikin aja konten. Tapi kan kadang, udah beli sekarang. Orang tuh kadang belinya di mana? Padahal kita tahu ada kuning-kuning di bawah ya. Iya. Ternyata nggak semudah itu orang. Nggak ada, banyak yang nggak ngerti loh kalau belinya di situ. Oh. Makanya beli di kiri bawah sambil nunjuk lagi. Beli di sini ya di kiri bawah. Gitu. Gila, makanya di perusahaan ada istilah UI UX, ada sampai ada head of UI UX, sampai ada director of UI UX tuh itu ya. Sepenting itu ternyata ya, jabatan itu ya. Beli di kiri bawah. Oh, kiri bawah. Oke. Lu tuang di sini. Ternyata itu apa? Ini ada jurus-jurus yang gue pakai nih, bro. Itu kayak ada jurus, gue sebutnya jurus malas itu. Gila. Kan banyak banget lah ya. Masih ada nih. Masih ada. Jurus malas apa sih maksudnya? Jurus malas tuh pasti kita manusia kan pasti ada capeknya, ada bosannya.
Terus? Nah gimana sih? Kalau di TikTok tuh kita tuh kalau males harus tetap posting. Kalau enggak nanti traffic kita hancur. Oke, Jadi- gue. Hah? Gue Iya. tuh lagi jarang banget. Padahal mirroring ya. Gue tuh Iya. lagi ke IG bentar deh gitu. Iya iya. Gue waktu di TikTok 10M, 15M, 12M viewsnya. Iya waktu di TikTok tuh nempel ya, one day one post Iya, ya. Ini juga jangan dicontoh teman-teman ya. Gue juga ngekaji diri gue sendiri. Makanya sekarang gue baru posting lagi tuh. Habis itu hilang gue 2 bulan. Kayak gitu-gitu kan. Iya. Biasanya kan gue 9M, Dia 5M, kayak 3M. reset lagi bro dia. Kalau TikTok gitu. Oh ya Allah, pantesan tuh. Gue jadinya kayak belakangan ini gue udah feeling nih. Begitu udah terakhir di 5,4M. Habis itu Oh. tiba-tiba kok 29.000. Bukan gak bersyukur ya. Ini kita sambil mengkaji ya. 29.000. 29 kecil ya. Ya menurut gue kan biasanya kan gue Iya, iya. 4, 5, 9, 12, 15 tuh M-nya ya. Nah sekarang 29.000, 35.000, 192.000, 23.000. Tiba-tiba gue mulai rutinin lagi nih. Iya iya. Tadi pagi gue posting nih 65.000, udah mulai naik lagi tuh. Begitu ya? Iya, iya, betul. Betul, itu kan hasil pengalaman setahun ya. Dan tiap wow. kali dia berubah. Nah, jurus malas ini atau gue bilang jurus zombie ini, kalau kamu malas, kamu yaitu cari barang yang gampang di review, one take aja. Yang penting kamu tetap posting. Contohnya kan kalau misalnya biasa jualan smartwatch kan harus ngebahas, malas kan. Iya. Nah, itu barang-barang itu kan ada kayak kemoceng, ada tisu basah. Halo Boni, udah punya belum? 11.000 dapat 8 lo, belinya di kiri bawah ya. Gila ilmu nih Berto, wajar lu udah bisa bikin buku. Gua aja belum punya buku bro. Wah, ayo dong, harus bro. Iya nih, gue masih menurut gue tuh 19 tahun masa iya sih udah pantas bikin buku bro. 19 tahun berkarya kalau gue. Lu kan lebih lama pasti daripada gue. Ayo. Iya, gue 23 tahun nih gue. Ah, ya kan? Berkarya di bisnis ya. Ah, makanya gue baru 19 kayak belum pede. Wah, Terus akhirnya yang memotivasi temen gue tuh, dari temen gue, ya lah Der, masa lo kalah sih sama yang 1 bulan, 1 tahun belajar di Google udah bisa bikin buku. Iya, iya. Iya sih, meskipun gue gak menyalahkan ya. Lo baru belajar setahun habis itu langsung jualan kelas sih enggak, tapi iya sih. Bikin apa gak? Bikin ya? Harus bro. Harus ya. Itu kan lu bakal bermanfaat banyak orang. Gini gue happy-nya banyak doa sih. Banyak orang doain gue. Mas makasih ya gara-gara buku ini sekarang aku udah 10 juta sehari. Itu kayak kayak gimana gitu. Ini kan kalau testimoni itu ada yang udah 1,4 M sebulan gitu. Gue kayak Gile. sebenarnya kan gini bro, lu kan menceritakan pengalaman lu aja terus orang ikutin pengalaman lu. Kayak Harvey Kerr tadi kan bilang. Iya. Iya Oh cuma lu wajib kalau lu mah. amin insyaallah. Sabar ya. Memang demandnya permintaannya luar biasa. Sebenarnya ada 2 sih. Ya ini gue buka aja deh. Yang pertama tadinya ngerasa belum pantas punya buku 19 tahun. Yang kedua males bro. Bro, emang gue nggak males. Itu gue juga yang nulisin orang lain. Ghostwriter ya. Iya. Ya karena gue Oh dari lu cerita baru ditulisin sama orang kan? sebenarnya- Bukan berarti tulisan orang lo ya? ya Ya. tulisan gue. Jadi ya sebenarnya ya ini catatan-catatan gue. Ya awalnya dari storybook ini. Jadi penulis gue itu, Mas, gue nggak bisa, kamu aturin aja deh Mas. Jadi catatan gue ya udah dia tinggal copy paste, dia perbaikin yang bahasanya agak kasar atau gimana. Kan kadang storybook ini kan suka-suka gue ngomong apa aja gitu. Iya. Oke lah. Gara-gara lo memantik gue juga nih gitu. Karena kan gue demennya sharing aja ya. Kalau memang misalnya teman-teman oke, setuju storybook sama buku di karir gue yang saat ini. Tapi lu siap jualin gak? Woi, Kan lu juga dapat 50% dari gue. Pada sepakat gak? Coba tulis sepakat di bawah. Hah? harus. Oke ya, iya bro ya. Lu orang pertama nanti akan ngejualin kayaknya nih. Pasti. Siap. Oh ini ya, jurus zombie, jurus malas zombie. konten. Postingnya produk yang gampang. Dikasih rekomendasi loh. Di sini nih, sendok, tisu, topi, daster, pasta gigi, casing handphone. Iya lagi. Ini casing gue ini kena dari affiliate siapa? Udah. Lupa gue. Iya kayak. Ini kan dia bisa menyimpan begini nih. Coba bro, ajarin bro cara jual casing bro. Nah, nanti gue ceritain di storybook gue. Mantap. Ini apa lagi nih? Jurus momen. Jadi kita momen lebaran, momen tahun baru, momen hujan. Yaudah kita, ini kalau gue nih kan sekarang musim hujan. Apa aja sih yang bisa dijual saat musim hujan? Lampu, jas hujan, payung, sepatu boot. Kok lampu? Lampu emergency. Oh, Mati lampu. Iya. Iya. Gile. Nah ini kayak gini kan diceritain di storybook bro. Wah gila, mahal storybook, pantasan hampir 10.000 orang yang nyobain di situ. Karena- Totalnya berapa harganya? Harga storybook ya. Iya, lu bisa ngintip sih sebenarnya di bawah Iya. ya. Lu cek aja di bawah nih. Takut gua bantu. berubah ya. Iya benar. Apa tadi lu bilang apa? Karena apa? Apa ya? Nggak, Lupa tadi gua. ya lupa juga lu.
Jahe, selimut, ini momen. Jurus momen. Ini jurus apa lagi? CTA yang brutal, call to action yang brutal. Semua ada di storybooknya Berto. Lu bisa bocorin gak sih dikit aja spill? Isi storybook lu apa sih di Telegram lu bro? Yang menuju 10.000. Gue matiin lagi. Ya nggak apa-apa, sambil kita tunggu ya. Jadi buat teman-teman totalnya mungkin hampir 10.000 orang yang udah merasakan manfaatnya. Mungkin lu sekarang cerita deh bro. Ya testimoni dari cerita-cerita mereka semua yang akhirnya coba lu ceritain di sini deh bro. Yang sebelumnya dia kayak gimana, sekarang kayak gimana. Success story mereka-mereka yang udah belajar dari buku lo dan juga dari storybook lo. Ya gue taunya tuh, gue kan satu arah ya. Gue taunya tuh dari live. Mas Ber, gue ngikutin storybook nih. Aku udah 1,4 miliar sebulan gitu. Wow. Mas Ber, alhamdulillah aku udah 10 juta sehari bikin. Kan itu kan gue salah satu yang gue ceritain tuh 5 konten sehari kan. Mas Ber, gue mau ngalahin lu nih. Gue gak mau 5, gue maunya 10 konten sehari gitu. Wow. Dan rata-rata udah banyak bro yang ngalahin gue bro. Dari segi quantity kontennya atau dari segi Dari omsetnya? sisi omset juga Omset banyak. dan profitnya. Iya, jadi gue jadi seneng sih. Jadi gue ada trigger baru lah gitu. Wah gila lu. Kayak contoh Hendra Setio kan pertama kali nanyanya sama gue kan dia kan. Dia pertama tuh, Mas, gue baru mulai TikTok nih, chat kayak gue kan. Kira-kira gue harus ngelakuin apa ya? Gue bilang gue sih bikin 5 gitu sehari. Kalau gue bikin 15 konten biar gue ngejar ketinggalan bisa nggak ya Mas? Wah coba aja bro gitu. Nah akhirnya kan dia di atas gue sekarang. Iya kemarin dia mampir ke sini tuh ya. Iya di atas gue. Berapa ya? Gede banget tuh dia pendapatannya dia. Wah dia di sebelahnya lebih gede bro. Di sebelahnya tuh apa? Di YouTube. Oh iya. Ngeri dia. Iya. Tapi emang gila sih, dia 1 jam bisa bikin 18 konten 1 jam. Wow. Jadi bener bro, maksudnya sukses itu skill yang bisa dipelajari. Jadi artinya kita sebenarnya bisa, cuma masalahnya mau atau enggak kan gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Sekarang kita ke buku lu deh. Storybook SB1M, jurus closing, real study case, formula ACII BK MSFC3. Apaan sih ini bro? Jadi gini bro, orang banyak itu yang gue bilang tadi, orang akhirnya memperbaiki kontennya gimana sih caranya. Sebenarnya gue udah mempelajari, oh kalau konten yang menjual itu yang kayak gini loh, bukan berarti pasti menjual ya. A itu audio harus bagus, harus pakai mikrofon kalau bikin konten gitu. C itu cahaya, lu jangan tempat gelap, harus ke matahari atau pakai ring light. I itu ide konten jadi lu jangan asal ini. Ide konten tuh kayak MSFC3-nya lu harus bahas masalah, solusi, fitur, call to action. Terus 3-nya itu 3 detik ganti angle gitu. Jadi kira-kira kalau lu mau bikin konten, lu jangan asal bikin konten gitu. Nah itu yang jadi ACIBK MSFC3. Itu sebenarnya buat diri gue sendiri sih, supaya gue nggak lupa 3 detik udah ganti angle belum nih gitu. Oh, karena bosan. Iya. Kalau angle-nya Iya, di situ-situ aja, makanya orang potensi ke swipe, ke skip sebelum lo call to action-nya dia. Betul. Sebelum lo kepanggil, maksudnya lo sebagai kreator nih, sebelum lo manggil orang itu audiens itu, taunya dia asik sendiri, subjektif. Jangan-jangan mungkin audiens lo udah kabur, udah nge-swipe dari kapan tahu. Iya benar. Makanya kan ada, kalau misalnya lu lihat di TikTok kan kadang-kadang dari jauh tiba-tiba mukanya di zoom gitu kan. Itu kan angle 3 detik kan sebenarnya. Oh iya. Supaya orang nggak skip aja kan. Iya. Wih, ini lu lengkap juga nih di daftar isi lu nih bro. Sampai cara belajar beriklannya juga di TikTok lu ajarin deh. Jadi ya itu kalau ini kan nggak bisa nggak bisa direvisi kan. Jadi pengalaman gue itu untuk hasilkan ya sekian lah. Nah ini ada di sini. Kalau ya kira-kira ini kan pengalaman gue stabil di 2M sebulan. Nah mungkin kalau nanti gue udah 10M atau 100M mungkin keluar buku yang baru gitu. Tapi nggak masalah kalau mereka beli bukunya yang sekarang. Wah nggak masalah, karena kan ini kan ya kan step pertama kan ngejar 2M dulu sebulan gitu. 2M sebulan siapa yang gak mau bro? Step pertama 2M dulu sebulan. Gue kadang-kadang gini ternyata bro. Bisa dapetin segitu ya bro ya? Bisa bro, kadang-kadang gini bro. Gue kadang-kadang kamu jangan mimpi ketinggian deh, mulai aja dulu UMR dulu 1 juta dulu sehari gitu. Nah gue malah mikirnya gini, my POV gue tuh ya, kalau lu targetnya 1 juta, nanti lu malah dapetnya cuma 10.000 loh. Kalau misalnya lu targetnya 1 miliar gitu misalnya, siapa tahu lu keplesetnya 100 juta. Jadi keplesetnya masih tinggi gitu ya. Iya sih. Itu sih. Iya teman-teman kan kayaknya gue baru banget tadi pagi ketemu FVP. Ya meskipun positif ya narasinya ya. Ya gue gak usah tahu kasih akunnya lah ya. Kayak dia ngomong begini. Dia mention gue bro. Dia mention gue.
Nah, jadi bukan FYP, sorry, mention di IG gue. Dia mention, wah, jadi kenal dunia affiliate nih gara-gara gue nonton podcast episode kemarin bareng sama afiliator gitu ya. Gue cobalah pakai link.id bla 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 gitu kan. Alhamdulillah ya, padahal gue juga nggak muluk-muluk kok. Gue cuma pengen gitu 50.000 sehari. Gue di situ gue langsung titik tuh. Dia cerita tuh, mention gue. Kok orang ya terlepas dari mungkin lu penghasilannya 30 triliun ya per bulannya ya. Jadi kayaknya lu butuh cuma 50.000 ya anyway. Ya mas gue mimpi lu itu udah bagus ceritanya. Gue cuma nggak muluk-muluk kok 50.000 aja per hari. Malah dikasih 100.000 pas gue cek LinkedIn. Okay. Ngerti gak sih gue? Iya. Betul. Target tuh 50.000 lo dapet 100.000. Kenapa lu gak targetin 1 miliar dapetinnya 2 miliar malah keplesetnya. Keplesetnya naik. Kalau lu kebiasa keplesetnya tinggi soalnya. Naik ya. Bukan amin, ya? Amin. Amin ya Allah. Iya kan maksudnya ya kayak begitu nyatanya. Nah sekarang kita balik ke teknis lagi bro. Oke. Berarti apa yang harus mereka lakukan cara bikin videonya kalau berangkat dari ACIIBK MSF C3? Ya sebenarnya tiap hari bikin 5 konten aja dengan konsep ACIIBK MSF C3 itu. Oke. Udah. Sabar sampai 3 bulan 4 bulan. ACIIBK MSF C3 itu ada di buku apa di storyboard? Ada itu kan gue detailin audionya apa sih, cahayanya gimana sih. Kalau nggak punya ring light pakai matahari, makanya kamu jangan di dalam kamar kalau kamarmu gelap gitu. Itu kan kadang-kadang. Langsung daftar isi pertama lagi? Langsung pertama karena gue buku ini pengen orang langsung praktek gitu, nggak basa-basi gitu. Bukunya bisa ditemuin ada di bawah teman-teman deh. Cek aja di bawah. Nih tuh, langsung halaman 1 bro. Rahasia konten ACI, gue belum hafal sampai sekarang lagi. ACIIBK MSF C3. Gue juga sering lupa kok. Nih, bentar ya. Nah, itu. Oh, yang ini. Ternyata dikasih tahu. Audio, cahaya, ide, interaksi, brutal, konsisten. Masalah, solusi, fitur, call to action, dan 3 detik ganti angle. Jadi mesti 3 detik ya biar gak ngeboringin lu pada. Angle yang dimaksud adalah kameranya atau editingnya dipatahin gitu? Dikasih overlay gitu. Jadi misalnya ngomong Tumblr ini dari 700.000 tapi gak muka kita mulu. Nanti ada disorot 3 detik kemudian tuh kesorot ininya set gitu. Oke. Jadi kayak apa sih preview barangnya tapi diliatin dari deket gitu. Oh, dari tulisan lu difoto dan lu tuang ke dalam buku. Iya nih makanya ini gila, ini praktis banget lo, teknis banget. Jadi tulisan lu foto. Iya terus gue jelasin pakai gue jabarin gitu di situ. Jadi dimasukin ke buku. Kelihatan nggak sih Dim? Coba deh Dim. Dimasukin ke buku tulisannya. Masih ini berwarna ya, by the way. Tintanya perintannya tuh. Habis itu baru lu jelasin di buku. Jadi di grafisnya tuh di desainnya dimasukin ke situ fotonya. Sama gue kasih contoh-contoh juga berupa gambar-gambar itu. Oh ya audio, pastikan audio, cahaya, ide kontennya dijelasin di sini. Gila, detail banget. Masalahnya biasanya hook ada di sini, tarik perhatian audiens sejak detik, jelaskan masalah yang relevan sama audiens. Oke. Baru bahas ke call to action. Gile. Ini buku ngeri banget bro. Lu mau seteknis ini ya? Sampai contoh-contoh. Iya, lu ada di TikTok juga lu masukin foto-foto lu. Iya kan, bukunya teknis banget ya. Biasanya kan cuma tulisan doang ya. Lu sampai sedetail itu yang ngasih tahu ya. Bangun pagi melihat omset udah mencapai 38 juta rupiah. Gile. Gue 25 juta berarti masih ada yang ngalahin lu 38 juta ya. Omset itu zaman dulu bro. Ya emang bedanya sama zaman sekarang? Beda lah. Oh karena pemainnya udah banyak ya? Hah? Pemainnya juga udah banyak ya? Ya lebih bagus lah kira-kira. Oh naik. Iya. Semua bisa sih. Dan gue bukan yang terbesar loh bro. Income gue bukan terbesar. Gue tuh di dunia affiliate memang gue fokus untuk di sekarang yang gue kencengin ya. Kalau kemarin kan bahasanya kan bagi hasil ya. Kalau sekarang benar-benar gue kencengin itu adalah di 20 hari yang tadi gue bilang. 20 hari 540 juta. Nah artinya setiapnya lu tinggal bagi aja setiap harinya. Ya kan 20, 30 juta dan seterusnya. Maksud gue itu pun baru mulai. Sekarang lu udah lebih dari itu kan. Nah maksud gue ternyata bisa. Bisa bro. Ayo dong, bismillah dong. Ya, ada yang belum kejelasin gak sih? Ada yang kurang gak sih? Coba lo komen di bawah ya. Typing, rekaman ya, kagak nge-live ya. Gimana ceritanya? Nggak, takutnya ada yang kelewat. Karena pertanyaannya banyak banget. Gue datengin lo langsung aja deh, di DM deh. Bang, gue udah begini, bang, gue udah begitu gitu loh. Tuh, semua lengkap. Ini ada 400 halaman. Tapi tenang aja, tulisannya gede-gede, spasinya gede-gede. Dan gambar-gambar. Karena gue tahu orang kalau bukunya tulisannya rapet itu nggak dibaca sih. Iya.
Oh. Ini gue belajar dari iya. Harv Eker juga bro. Gue Harv Eker tuh ngefans banget deh. Harv Eker juga bukunya gitu bro. Topat apa tulisannya gede-gede, spasinya gede-gede, gambar. Sehingga Oh, iya. enak orang bacanya. Iya benar. Manusia itu kebagi menjadi dua ya. Yang pertama makhluk psikologis, yang kedua makhluk visualitatif gitu. Jadi Iya. manusia tuh begitu visual. Makanya Profesor Albert Mahrabian dia bikin penelitian. Dia orang kebangsaan Iran. Dia besar di Amerika di University of California of Los Angeles. Di tahun 67 dia bikin satu penelitian teori komunikasi visual. Yaitu ada tiga V. V yang pertama adalah visual, V yang kedua adalah vokal, V yang ketiga adalah verbal. TV, radio, koran. Nah, paling gampangnya begitu. Nah, lu lihat deh, visual tuh dominatif bro, 55%. Oh iya. Ada body language, ada appearance, ada gestur, ada penampilannya di Maksudnya situ. orang lebih nangkep visual ya? Pasti. 55% ya? Gede lah 55% bro. Iya, Bukan imbang, bukan rata loh. Dominasi 55%. Gede banget. Nah, makanya gara-gara tervisualkan seperti ini orang jadi semangat. Iya, Orang udah males. mudah-mudahan. Makanya verbal paling kecil. Verbal definisinya, tafsirannya kata-kata yang dituang dalam sebuah tulisan. Kata-kata gitu kan. Kalau vocal, voice itu kan audio kan. Spotify, noise. Makanya lebih gampang nih. Oke, nice. Bukunya ada di bawah, teman-teman. Silakan aja langsung. Nah, ini kata mereka. Alhamdulillah, ane ngikutin saran ente omset tembus 1 miliar bulan Maret. Jujur, saya berani ikutin ilmu abang di bulan April 2023. Saya pecah telur. Maret 2024, 114 juta. Oh, berarti setahun tuh ya. Jadi, belajar sama lunya April 2023. Dikuasain deh. Dia nyoba-nyoba, akhirnya 2024-nya tembus 100 juta. Ilmu Bang Berto the best, karena kemarin saya tembus 61 juta. Ngikutin tips Mas Berto, baru sebulan 50 juta, baru sebulan mulai 50 juta. Jadi itu gue screenshot dari pas gue live bro. Itu kan. Oh iya, ini Gua live, UI-nya gua lagi screenshot, live. Oh, berarti jujur nih, nggak di-create. Iya. Memang bukan berarti, Iya. kan ada kan orang dulu Sebenarnya testimoni kan banyak. masukin di Microsoft Word gitu ya. Iya, jadi sebenarnya masih banyak lagi sih, cuma kan nggak muat ya. Keren. Tapi sebenarnya yang hebat bukan buku inilah bro. Yang hebat tuh ya orang-orang yang praktek sih sebenarnya. Masya Allah. Saatnya Anda praktek sekarang juga. Ya, belajar langsung. Buku ini stoknya masih aman ya bro ya? Tipis-tipis sih. Aduh. Makanya buruan. Ya buruan deh teman-teman, langsung aja gua bantu ada di bawah nih ya untuk mendapatkan bukunya Om Berto Storybook SB-S1M, jurus closing dan pakai teknik formula ACIIBK, MSFC3 dan lain sebagainya, atau storybooknya. Ya kan perjalanan dia tuh ada di Telegram. Ini dia nih terakhir nih di ujung obrolan nih. Iya. Jadi dia ya kalau storybook kan lebih update kan. Iya. Misal gue ketemu lu waktu gue nonton Marketing 1.0, ini gue bahas bro di sini. Wah keren. Oh iya. Nah, privilege itu yang mungkin nggak didapetin. Kayak misalnya alhamdulillah kemarin gua ketemu sama Berto di Bintaro, akhirnya Berto bikin konten dan bagus, dia bilang, "Nih, gua update di Storybook enggak apa-apa, Bro." Iya, biasanya gue minta izin dulu. Iya. Boleh nggak gue ceritain sharing ke orang lain gitu? Gila, lu bisa dapetin ilmu 69 juta dari Ansa loh. Asik. Asik. Tapi gue lebih seneng ini sih. Apa sih? Ya kayak gini sih bro maksudnya. Cerita ya? Iya cerita. Telegram Nah yang lagi laku apa aja sih misalnya kayak gitu. Lu sharing di situ ya. Nih, 8.900 subscribers di Telegram. Ini yang bisa masuk adalah yang berbayar, teman-teman. Linknya ada di bawah ya. Jadi di sini di Telegram diupdate. Lu ceritain ini barang yang laku. Ini gue buka deh, apa aja sih nih? Di sini mic. Oh, ada stand mic-nya. Oh, lu ceritain. Iya. Ini pasar yang nggak akan mati. Love. Orang butuh dicintai, karena itu skincare penjualannya tinggi banget. Karena orang ingin tampil cantik. Oh, lu update-update dari manapun lu ketemu orang, lu tuang di sini ya? Gue di rumah tuh ada 2 ruangan isinya buku semua bro. Jadi gue pecinta buku juga. Jadi tiap kali gue baca buku juga gue ceritain gitu. Dahsyat. Buku public speaking. Oh, lu cerita juga di sini ya? Iya. Ini waktu lu apa nih? Lu ceritain nih. Nah, kalau orang butuh liburan apa? Oh, happiness. Lu ceritain kenapa happiness juga tinggi ya? Yeah. Pasar ini biasanya travel, liburan. Itu, Nah, kalau my liburan, POV aja, my POV gue. tongsis, tripod, power bank, lu bisa jual juga. Oh, lu ceritain tentang keresahan atau perilaku konsumen. Yes. Ini lagi update-nya ini, nah lu hajar barang itu. Iya, kalau misalnya liburan apa sih barang-barang yang bisa kita jual lagi musim libur kayak gitu. Gila. Lu panjang lu ceritain nih. Iya, gue. Ini termasuk obrolan kita tadi yang ada di ruangan gue.
yang mungkin nggak masuk teman-teman bisa konsumsi di YouTube ini, itu bisa ambil di Storybook loh. Kan tadi kita ngobrol panjang banget tuh. Gue izin dulu kok biasanya. Mantap. Lo ngambil ilmu, jangan gue ngomong lah, enak banget ya. Gue cerita-cerita di situ. Ilmu mahal nih. Iya. Oh iya. Belum lagi nih. Sekarang nih pas jam 2 tank nih. Podcast berikutnya Pak Ridwan Kamil. Wah gila sih. Lu bisa ketemu sama Pak Ridwan Kamil ntar nih. Transisi udah datang belum beliau? Pas ya, udah kita tutup aja lah, udah sejam juga. Kapan lu mau ngomong apa? Gue bersyukur banget sih ada di sini nih. Sama-sama bro. Abis ini biasanya amin nular ya kesuksesannya amin. Sama Mas Dery gue. Abis ini Pak Ridwan Kamil duduk kok. Wah, iya. Anget-anget bekas bokongnya siapa? Gue bilang bekas Umberto, juaranya afiliator. Pak, Anda kalau mau menang di Jakarta, Anda harus support afiliat. Iya elah, bisa gue gituin kali ya. Bro, thank you bro. Thank you banget ya bro udah diundang. Sama-sama ya, karena memang rakyat butuh lo sih. Calon afiliator Indonesia butuh lo. Makanya kalau teman-teman pengen belajar, ini handphone lo. Oh, iya. Storybook semua Berto ada di bawah di deskripsi, kita udah cantumin linknya. Atau lo masuk aja di komen, lo ikutin aja formatnya, atau lo buka aja link.id/kasih solusi. Di situ di support juga nih kita nih sama link.id. Ada lagi mungkin yang ditambahkan? Ini bawa lagi bro. Gue udah ada, buku lo di mobil gue standby mulu bro. Gue kadang ngintip-ngintip, masa gue harus gue buka di sini sih? Cerita gue ngintip-ngintip di buku lo. Enggak apa-apa ditinggal sini kalau baca-baca. Buat siapa? Buat anak-anak. Bahaya. Buat Dimas. Oh langsung dikeker sama dia. Bahaya gitu. Hah? Ntar pada jadi pengusaha semua. Waduh, gue siapa yang kerja di tempat gue nih? Kita kasih solusi.